Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allah. Aqulu ala nafsi wa ala dini wa ala ahli wa ala auladi wa ala mali wa ala ashabi wa ala adyanihim wa ala aqwalihim alfa alfik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, laqad ja'a rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkal wa huwa rabbul arsyil azim. Wa qala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, huduru fi majlis ta'lim afdhalu sholat min alfil raka'atin. Wa qala alim hubul waton minal iman. Sadaqallah wa sadaqa rasul. Kang kawula hormati Al-Habib Hamid Al-Kaf, Habib Abdullah Basyarah, Sayyid Ali Abdullah Basyarah, Ketua DPC PDI Kabupaten Pati, Akhinal Shogir, Sahabat Ali Badruddin, Sarjana Ekonomi, Sekretaris DPC PDI Kabupaten Pati, Bapak Sutarto Kuntarso, Dr. Suhartono, Caleg DPR RI Dapil Jateng 3, Pak Kapolsek dan Ramil, Pak Camat dan Kades, hadirin hadirat rahimakumullah. Ngajine alon-alon mawon ya. Tuwek. Umur wis 76 tahun. Kancane wis do mati. Kenapa malam ini juana demikian bergelora? Ada yang bisa jawab? Karena malam ini ada 2 kunci surga turun ke muka bumi. Jadi kalau sholat Gusti Allah perintah hakim sholat. Kalau zakat wa atu zakat, wasoma Ramadan, itu hanya perintah, gak pernah lakoni. Syahadat yang gak pernah lakoni, hanya perintah. Haji, dan ini karena sebenarnya saya masih di Jakarta, tetapi karena ada santri saya Mas Hartono ini, maka saya harus ke Semarang. Besok saya ke Jakarta lagi karena
ngawal 40 salik, 45 salik yang melakukan suluk kebangsaan untuk mendoakan bangsa dan negara di kota suci. Lewat Turki, kemudian Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Beberapa jenderal, beberapa perwira tinggi ikut untuk berdoa bagi bangsa dan negaranya. Nah, tetapi saya sempatkan hadir di sini karena saya kepingin ketemu dengan cucu-cucunya Nabi, wabil khusus Habib Hamid. Dan di tangan beliau sebenarnya ada titipan pesan yang bernama Sholawat Badar. Tadi sudah dibaca belum? Alhamdulillah. Ayo kita ulang karena ini intinya Maulid Nabi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah tawasal bismillah wa bil wa kulli mujahid bi'adil batriyah. Salawat dan salam kita unjukkan kepada junjungan Nabiullah Agung akhiri zaman Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serata jadi nek sholat, poso, haji, zakat dan syahadat Allah hanya perintah, tapi nggak ngelakon. Tapi ketika sholawat Allah melakoni dulu, Gusti Allah melakoni rumiyin, dik perintah tenggene wong-wong sing khusus sing iman, ora mung Islam, iman. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bedane salat ganjarane kangge jenengan, poso kangge jenengan. Gusti Allah ranjal ning kena apa kok sampai ada firman yang menyebutkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Dikira tahu dibahas wong. Kenapa? Nah, makanya Gus Dur memberikan clue. Gus Dur dalam sikirannya tanpa waton itu memberikan guidance. Ketika nek bocah itu abah, umi, akeh kang apa Quran hadise seneng ngafirke marang li
gatekke yen isih kotor ati akale yen isih ati akale ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asa iwadarati adfatayati rotal ya uhelal wal karami ya wal karami. Nah ini dirahasianya di sini. Duh para kanca priya wanita aja kur ngaji syariat bloko kur pinter ndongeng nulis lan maca tembe burine bakal sengsara tempe bakal sengsara. Jadi aja mung ngaji syariat bloko. Makanya awakmu sholawatan ya untuk ganjaran. Wong memang diperintah dan sekaligus nggo ngangkatke derajat diri kita supaya mlebu golongane wong kang iman. Ning kena ngopo kok Gusti Allah kuwi lho dadak perintah kongkon sholawat. Wong nabine itu jumlahnya sak donya 219.000 nabi. Rasule iki 224. Kok tekan nggone Rasulullah Muhammad menungso sak donya sak kewane sak makhluk liyane kok ngono selawat. Sak malaikate. Kenapa? Ini nanti nek kowe ngandani putumu sok ben nek wis do tuwa kuwi sebabe Gusti Allah titip kunci suwar. Lah kuncine napa? Dadi Gusti Allah kepengin dipuji karo umat manungsa ben dikenal dadi senengane Nur Allah. Saka Nur Allah dadi Nur Muhammad. Saka Nur Muhammad pecah dadi telu ning Sarah Perjanjian pas aku ngaji ning gone Mbah Sakit Suwangkemadu dikandani. Gus, Nur Muhammad ki pecah dadi telu. Sing siji dadi swarga neraka saisine. Sing loro dadi alam semesta. Sing nomor telu dadi makhluke Gusti Allah. Lah khusus sok ben ning gone ares nek awakmu sempat liko irobi ana tulisan innallaha ghafurur sing dadi kalam kuwi mau nulis ning gone Lauhul Mahfuz. La ilaha illallah Adam Rasulullah man atau Allah
sing barang siapa taat ning Gusti Allah dakhalal jannah wa man asyallah dakhalan nar. Sing ora taat maksiat ning Gusti Allah mlebu neraka. Kabeh ditulis karo kolam. Tekan gone nabi terakhir ditulis la ilaha illallah man atau Allah dakhalal jannah wa man asyallah meh nulis dakhalan nar dibentak kalau Gusti Allah. Ta'addub ya kolam. Sopano kowe karo Muhammad. Mergo ning kono ana tulisan la ilaha illallah Muhammadur. Kolam pecah dadi telu. Juk maca istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 5.000 tahun. Mangkane awal mula menjadi akhir kemenangan Nabi, di situ ada tulisan surat Gusti Allah, firman Gusti Allah, idza jaa nasrullahi wal wa ra'aitana sayadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih. Sing diperintahke macane subhanallah walhamdulillah mung astaghfirullah ora tekan akeh. Ning sing dicintai Gusti Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil ali. Sing dicintai, kalimat yang dicintai, tapi yang diperintah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Subhanallah walhamdulillah astaghfirullah. Mula Pakubono kaping 8 lan Sunan Kalijaga ngijayahi sing kepengin sugih ora bakal kere, ora bakal kurangan rezeki, maca idza jaa nasrullah sak akhire tekan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir diwaos ping 33. Insyaallah sugih. Mula kiai-kiai NU ki ora nyambut gawe ya sugih-sugih. Pondoke ning ndi? Padahal nek ngaji ngene iki apa meneh ngaji sing undang PDI biasane ra diamplopi. Tapi wong ini tugas kewajiban kita ya harus. Kenapa saya mau datang? Yang pertama kepengin duduhke bahwa ada kunci swarga yang diturunkan Allah karena ala toha Rasul ala Yasin Habib. Nama Yasin dan Toha itu adalah kunci surga. Nama Yasin dan Toha itu di ars menjadi namanya Allah, di bumi menjadi namanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di dalam kitab tasawuf disebutkan Rasulullah ngendika Anna Ahmad bila mim. Aku Ahmad orang nganggo mim. Artinya apa? Ahad. Ahad itu siapa? Sifatnya Allah. Ana Arab bila ain. Artinya apa? Rob. Lagi sekali-sekali ngaji sing rada dhuwur. Ngaji tasawuf jenenge.
Jadi Rasulullah ku ya Gusti Allah cilik sing ning gone muka bumi. Mula ora bakal awakmu ndonga ditampa Gusti Allah nek ora maca sholawat. Ayo sholawat wong Gusti Allah wae sholawat. Sholawat sholawat wong malaikat wae sholawat. NKRI dibaleni aja harga mati. Harga mati kaya Pak Ngoni toko ae. NKRI Jaya Sakti. Oh gitu ya. Sholawat ayo sholawat wong Gusti Allah wae sholawat. Sholawat ayo sholawat wong malaikat wae sholawat. NKRI Jaya sholawat sampai mati. Tobatlah sebelum mati. Itu sampai wong do gawe do nulis puji-pujian ning Gusti Kanjeng Nabi, berbagai macam pujian, termasuk yang diperintahkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau surga saja, kuncinya surga sudah di tangan kita, maka orang Islam harus menang di dalam menghadapi lawan-lawan. Maka setelah periode perang salib 500 tahun, Salahuddin Al-Ayyubi membangkitkan semangat pasukannya dengan mengadakan lomba menulis sholawat. Di antaranya adalah yang memenangkan adalah Sayyidina Burdah Bushairi Al-Burdah. Tahu artinya burdah enggak? Hah? HBP itu termasuknya burdah. Biasanya sorban Rasul itu polos. Nah ini ada garis-garis. Ini serban yang gambaran burdah itu sorban yang paling dicintai Rasulullah. Bergaris-garis, maka disebut burdah. Maka Sayyidina Bushairi berjuluk Sayyidina Bushairi Al-Burdah. Nah kenapa kok merah? Banyak orang yang mengatakan bahwa Rasulullah senengannya serban hijau. Enggak, serbannya merah. Karena ketika ada lomba siapa yang bisa memenangkan sholat khusyuk, bakal dibolehkan menikah dengan Sayyidatina Fatimah. Maka semua sahabat yang jagoan-jagoan, termasuk adiknya beliau sendiri Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ikut lomba. Yang barang siapa bisa sholat khusyuk, saya hadiahi sorban merah dan boleh memperistri anak bungsu saya
Sayyidatina Fatimah. Semuanya pada sholat. Ternyata termasuk Wong Juwono, Mas Hartono ini, Dr. Hartono yang mau nyalon DPR RI juga ikut. Cuman sampai Allahu Akbar, sunya sampai Allahu Akbar. Terus di dalam hatinya baca Fatihah, tetapi di dalam hatinya, saya nyalon DPR RI besok jadi enggak ya kira-kira? Gus Nuril mau doakan saya apa enggak ya? Allahu Akbar. Mas Ali juga begitu, Ketua DPD. Ini menghadirkan Habib dan Gus Nuril. Besok saya nyalon bupati jadi nggak kira-kira? Itu harus diamini, ini ora ya ora. Nah, orang Juwana yang lain, orang Pati yang lain, Allahu Akbar, khusuk. Sampai sedekah begini, atine ning pasar. Makane nek ana dompet ilang, salat 2 rakaat mesti ketemu. Mergo apa? Bar Allahu Akbar pikirane grambyang tekan ngendi-ngendi dompet ilang wae ketemu. Makane Gusti Kanjeng Nabi iki wis ngerti nek awake dhewe iki ra potongan makom khusuk. Pramila ana tata cara solu kamaro aitumuni usoli, diantaranya maca sholawat itulah sing renteng gendeng, bacaan sing ora fasih, bacaan sing lali, bacaan sing ora pas itu. Pemeneh wong Kebumen, wong Banyumas, ora iso muni ain ngono ora iso. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin apa? Apa meneh terus ngaji ning gone mati. Kowe nek maca kudune sing fasih, ora fasih salatmu ora kanggo, malah kowe kena hukuman dosa. Aku yo ngomong Mbah Yai zaman Mbah Sahal Mahfud gesang kae. Lah nek wong bindeng niku terus pripun? Ki Sahal Mahfud iku ora njawab. Suwi banget. Lah wong bideng munine piye? Antu hawa ini ing sancang mawang niku lak digo bihuna kabeh, mboten wonten ijare, Mbak. Wis kowe iki memang santri beli. Jadi maksudnya nek ijik santri ya belajar fasih. Nek wis mlebu Islam wis kadung tuwek ya ora masalah. Kuwi jek iso muni wonten ini saja. Nek sing bisu. Aku duwe santri jenengane Imam, tangane tugel sing teng tengah. Kuwi nek salat aku tau ning sebelah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ruku Allahu Akbar subhanallah. Piye. Terus piye ngono kuwi? Ora masalah, mergo Gusti Allah kuwi duweni sifat lan dingendikake ning Al-Qur'an latut rikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwa latiful khabir. Jadi sing pertama, aku ceramah rasa dawa-dawa ya. Ora disangoni ya. Wong sugih aku kok. Yang pertama, duwe kunci dihadiri turiyae Nabi sing ijek urip. Sing pertama. Sing kedua, nggawa kunci swarga alaya Gusti Kanjeng Nabi iki angger setu mesti tilik ning gone makom bake ziarah kanggo ahli badal. Terus mlaku ning masjid
neng Masjid Kuba sholat 2 rakaat. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Gusti Kanjeng Nabi. Pramila dongake Mas Ali, Ketua DPC PDI, nyalon bupati jadi nanti wong Juwono saben tahun dipilih lewat Mas Koko. Mas Koko kuwi agamane ya ora Islam, nek kongkon milih sapa wong 5 diumrohke. Sanggup ora? Gelem ora? Pengen dadi bupati mboten? Gelem umrohke mboten? Amin dadi. Tepuk tangan untuk Kang Ali. Ono pejabat ini ora dibedil iki ora kelingan. Mas Hartono insyaallah dadi DPR RI. Lah Gus jenengan niku kan wong NU, malah sing istikharah partai PKB niku jenengan wong kiai-kiai rawani istikharah kabeh do kepengin dadi punya jabatan. Jenengan tok sing ora kepengin punya jabatan. Lah kenapa kok malah sakniki malah sing istikharah PKB Maulid malah ning gone PDI? Ada apa? Karena sejarahnya kita ini kesempatan. Ini kita jadikan momentum. Saya akan sampaikan kepada Mbak Mega dan Mas Hasto bahwa Mas Ali dan Mas Hartono sudah mengaplikasikan program yang kita rencanakan di pesantren Abdurrahman Wahid Soko Tunggal Jakarta. Pada waktu itu kita harus kawinkan kembali Nahdiyin dan Mar'en. Karena yang punya negara ini adalah Nahdiyin dan Mar'en. Ini tolong diingat. Tahun 36 sudah disepakati dengan Muktamar NU pertama dan di forecasting, tapi wong NU Kiai NU niku mboten entuk ngeramal, makanya terus gawe organisasi sing jenenge NU niku singkatane PBNU, singkatan dari Pancasila Bhinneka Tunggal Ika NKRI dan Undang-Undang Dasar 40. Iku nek umpamane ana Bos Edi ngono wis itu ramalan saya pas to. Padahal itu orang kiai-kiai NU sudah mendapatkan wisik, bahkan akan merdeka tahun 45 dan itu sudah dibikin singkatan PBNU. Nah, ketika kemudian tahun 42 Laksamana Maeda penguasa Jepang datang kepada Hadratus Syekh Wahid Hasyim mau menyerahkan kekuasaannya. Apa yang dilakukan? Nek sekarang itu kira-kira wis do royokan dikuasai sendiri. Kiai Wahid Hasyim lapor ke Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Bapak, niki penguasa Jepang menyerahkan kekuasaannya kepada Nahdlatul Ulama. Sik nang. Sing ngerti negara kuwi, sing ngerti politik kuwi Soekarno. Undangan Soekarno teko. Ya, diundanglah Soekarno datang. Diserahkan kepada Soekarno. Itu wong NU ken biyen begitu. Mulakno nek sampean Mas Hartono sok ben dadi DPR kuwi sing mbok bantu ki aja mung PDI tok ya NU-ne barang. Mergo sampean iso dadi DPR iso berkuasa iki mergo NU. Itu loh ini. Ini sampean sejarah ini aja sampean nggak ngerti, wong sing ngerti sebagian kecil tok. Orang-orang dekat. Makanya ketika datang tentara sekutu dipimpin oleh Jenderal Malabi, Bung Karno bingung, gak punya pasukan, gak punya TNI, gak punya polisi, gak punya tentara. Yang ada cuman polisi istimewa. Maka datang ke Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kiai tos pundi negara yang seumur jagung ini mau disikat kembali oleh tentara sekutu di bawah pimpinan Jenderal Malabi. Jenderal Malabi itu
jenderal yang memimpin perang dunia kedua dan menang, menguasai dunia, mengalahkan Jepang, mengalahkan negara-negara yang lain. Bisa nggak Kiai? Santri-santri ikut berperang. Maka begitu dibel begitu, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari masih musyawarah di Jogja, musyawarah Masumi, tinggal pergi karena Masumi hanya akan memanfaatkan suara NU saja dan menguasai, akan menjadikan Indonesia ini negara syariat sebagaimana yang dilakukan, digembar-gemborkan oleh PKS, HTI, FPI, Salafi. Terus terang wae PKS ngono iki sebut wae ora usah. Ini yang akan merubah negara, tatanan negara. Lalu rembukanlah Kiai Bisri Samsuri, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Hasyim Asy'ari memunculkan sebuah jargon semboyan yang mengatakan hubul waton minal iman. Apa yang terjadi? Karena tentara sekutu sudah datang, maka mbah saya namanya Mbah Abbas Buntet ditunjuk sebagai panglima perang. Dari Cirebon datang ke Surabaya. Itu dicari dulu fikihnya bagaimana, konsep jihad itu bagaimana, kalau ada jarak yang 300 kilo bagaimana, lalu dicarilah hukumnya. Sudah ketemu bahwa jihad boleh dilakukan ketika berjarak 90 kilo, namanya fardu ain. Kalau di atas 90 kilo sampai 350 kilo, namanya fardu kifayah. Tetapi karena ini fardu kifayah juga fardu, Mbah Abbas datang sebagai panglima, mengalahkan Jenderal Malabi yang menang perang dunia kedua. Digantikan Jenderal Nelson, disikat juga, mati juga. Sampai akhirnya menjadi peringatan hari 10 November, Hari Pahlawan di Surabaya. Itu bisa diakui orang se-Indonesia, sejarahnya tidak ditulis dan baru sekarang bisa mengerti bahwa panglima yang mempertahankan kemerdekaan NKRI itu adalah seorang kiai, Mbah Abbas Buntet. Kalau ditarik ke atas sampai Sultan Safiuddin atau Sultan Cirebon, setelah Mas Jokowi jadi presiden. Ini bukan belo-belo, bukan kampanye. Lah kenapa di Maulid Nabi ini kok ngose tak terus sih, ben ngerti, ben dong. Urutannya itu ben dong. Jadi bahwa untuk menghancurkan Indonesia itu harus dihancurkan ideologinya yang bernama Pancasila. Untuk menghancurkan ideologinya Pancasila harus dihancurkan penjaganya. Siapa penjaganya? Nahdlatul Ulama. Bukan hanya menjaga ideologi, menjaga fisik bangsa dan negara. Dan setelah perang, para kiai-kiai ini kembali ke pesantren. Sama ketika saya dulu bikin pasukan berani mati. Sudah selesai, sudah kita tunduk, taat pada perintah ulama. Kembali, orang mencak-mencak kaya ricik. Demo meneh 411 meneh 4 ini meneh. Tekan Semarang plites meneh. Karena di Bali saya habisin, di Jawa Tengah di mana-mana tak sapu aja. PKI Arab. Ini berbahaya. Karena apa? Adanya NU, adanya Marhen, adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, adanya Islam ala Ahlu Sunnah wal Jamaah, ala Syafi'iyah, ala Indonesia atau Nusantara, itu atas dawuhnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Mbah As'ad Samsul Arifin mimpi bertemu dengan Sunan Ampel. Sunan Ampel dipeseni oleh Rasulullah, syariat Islam bawalah ke tanah Jawa. Ini gak ada sejarah, karena NU itu zaman Golkar dihabiskan. Nggak ada orang berani pakai pakaian seragam Banser begini, nggak ada yang berani. Pada waktu itu saya yang mengadakan pertama Muswil Banser seluruh Indonesia. Zaman pucuk pimpinannya sahabat Slamet Effendi Yusuf, wakil ketua PBNU yang kemudian meninggal, Allahumma yarham. Nggak ada yang berani. Negeri ini atas dawuhnya Rasulullah maka menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, bukan Darul Islam tetapi Darussalam. Ini perlu diketahui ini. Jadi, tahun 26, tahun 36 sudah disepakati namanya negara Darussalam, negara berkesejahteraan, bukan negara Islam. Karena apa? Sebagaimana perjanjian Madinah, Rasulullah mengumpulkan semua orang Yahudi, Nasrani, Sabiin, deras agama-agama yang jumlahnya 366 pada waktu itu dalam kesepakatan damai yang disebut Piagam Madinah. Maka mengenang Maulid Nabi, di samping cintanya kepada Nabi Muhammad, kita mengenang seandainya tidak ada Rasulullah dan seandainya Rasulullah tidak melakukan Piagam Madinah, ulama-ulama wali songo yang menjadi cucu-cucunya Rasulullah itu tidak mungkin bisa ngeblat bikin Nahdlatul Ulama. Lah ini berasal dari Rasulullah. Indonesia dan NU ini termasuk syariah apa enggak? Syar'i apa enggak? Syar'i apa enggak? Syar'i. Dan Anda harus tahu bahwa ketika mempertahankan Madinah, ada beberapa orang Yahudi dan orang Nasrani yang menjadi syuhada Uhud. Bukan semuanya orang Islam. Oh, ini. Jangan kemudian terus bendera nih ditulisi la ilaha illallah. Enggak ada ajaran yang menyebutkan bendera tauhid. Enggak ada. La ilaha illallah itu di dalam hati. Kalau bendera ini ditulisi nggo kupluk, tinggu linggih ono lafat Allahnya. Kalau kemudian jatuh kepeceren, siapa yang nanggung ada tulisan Allahnya? Ini kurang ajar itu orang-orang HTI. Makanya saya itu janjiannya rapati seneng Mas Jokowi, tegas. Sudah dibubarkan tapi nggak dicatat orang-orangnya. Kalau saya presidennya tak tangkap ya sembelih gitu aja. Karena apa? Mereka ketika berkuasa akan menyembelih kita semua. Saya keliling, kemarin saya mengadakan diundang pertemuan ulama sedunia, saya keliling. Rusaknya khilafah ISIS, Hizbut Tahrir, luar biasa. Orang-orang Islam yang katanya ikut berjihad berangkat ke Syria diperkosa di mana-mana. Sama-sama orang Islam. Ya karena orang Islam di Indonesia ini orang jujur-jujur, orang ikhlas-ikhlas, disuruh berpakaian pakai tutup wajahnya masker, ya didatangkan corona, akhirnya maskeran kabeh. Giliran disuruh masker marah, giliran nggak disuruh pakai masker, pakai hijab. Loh ini syar'i endi kowe ngaji nang endi? Ana wong wedok nganggo tutup ngene iki ngaji nang endi? Wong nek salat nek umroh saja tidak boleh
telapak tangan ini ketutup dan wajah tertutup. Gak boleh. Lha kok Gusti Allah ndelok rupamu terus kepengin mbek awakmu ngono kok piye? Kudu aurat. Politisinya ora gelem ngaji ning ngene kiai, ning Habib, malah Habib sing diundang, kiai ini sing diundang, padahal sing jenenge Dr. Hartono ki teko ning omahku ya urung tau. Malah ki diundang. Wis ora apa-apa ngajari ra apa-apa. Tan 1-0. Banyak yang nggak ngerti agama menjadi kiblat. Maka memperingati Maulid Nabi ini kita jadikan momentum. Saat inilah, mulai malam inilah di Karisidenan Pati sudah harus ada tema di dalam kampanye, di dalam berbuat kebaikan, di dalam memberikan penyerahan kepada masyarakat. Dikawinkan kembali NU dan Nahdliyin. Iki nek umpamane aku ora dukung-dukungan. Ora dukung-dukungan. Iki nek umpamane PDI gabung mbek Gerindra, gabung mbek PKB, bar ora ono sing paling iso ngalahke. Dadi presidene yo Mas Prabowo, wakilnya Mbak Puan, terus Menteri Dalam Negeri ini Muhaimin, selesai kuwi. Ganjar ya aku rapate ngerti soalnya. Karena apa? Karena mengawinkan kembali antara marhen dan Nahdliyin. Marhen itu adalah orang-orang fuqara wal masakin, orang-orang kecil, wong alit. Nahdliyin ya orang-orang kecil, fuqara wal masakin, orang alit yang dibela sendiri oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Muhammad, kamu kepengen jadi raja kaya raya hebat harta bendamu, apa menjadi apa? Saya menjadi orang miskin saja ya Allah. Biarlah saya hidup dan mati bersama saudara saya yang miskin. Jadi kan temane wis padha to Mbak Mega wong alit, Gus Dur atau PKB atau Caimin orang madlum atau yang terzalimi padha. Maka bersatu daripada kok dipek bangsane. Apa kuwi sing koyo Fidel Castro kuwi partai anyang-anyangen bar panas adem. Partai PKS ora ketho. Ya, lambangnya bulan sabit polak wale, ini lambang Yahudi, tengahnya ono panah, ono tombake, kan lambang Yahudi itu. Tapi ngakunya sok Islami banget. Partai korupsi sapi. Udahlah, ini 2024 ini sangat-sangat krusial, sangat-sangat penting. Jadi tidak hanya mau kepengen jadi bupati, kepengen jadi gubernur, kepengen jadi presiden, berhancur. Kalau nanti PDI tidak memunculkan regenerasinya, hancur Mas. Regenerasi ini sopo? Wong itu partai karismatik mergo Bung Karno, yuk Mbak Mega, yuk anaknya lah, aja sing liyane, pecunyuk. Ya sementara digabung. Lho niki malah kampanye Gus, ora kampanye ki ngajari politik. Ben do ngerti, ora mung mergo 100.000 terus awakmu nyoblos partai anu, bar kuwi pemimpinnya koruptor kabeh isine. Ya ora? Rasulullah sendiri membela orang kecil ini. Bahkan diikuti oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ki nek bengi keliling sampai ketemu omah sing jek nyala dindek ngono tibake ana wong wedok gek masak dinteni ra mateng-mateng padahal wis jam 2 bengi didodok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kowe iki masak apa lho? Dibuka isine watu. Lho kok masak watu?
kangge hibur anak-anak kula niku sing telu wis do turu, sing loro jek nangis mergo kaliren. Lho, ora Sayyidina Umar ora tau teko ning omahmu terus nggawa makanan. Pemimpinmu ngono sing teko, DPR-mu do teko apa ora? Mboten. Niku Sayyidina Umar kula dongake mlebu neraka. Sayyidina Umar meneng wae ora nesu. Langsung gawa gandum diuleni, digaweke roti, didulangke kanggo anak-anak sing do turu mau. Lah kira-kira Mas Hartono ki engko dadi DPR gelem apa ora? Keliling sing cedhek-cedhek wae. Misale iki daerah dapil pira ya sak desa tekani siji, sak desa siji ora kabeh. Kok terus dititipke karo kader-kader PD ini. Bagi ya nang kano dititipke karo kader PGN, karo kader Banser, karo insyaallah akan jadi baik. Jadi memperingati Rasulullah, kita mencintai itu pasti. Tetapi yang paling penting adalah kenapa kita memperingati Maulid Nabi Rasulullah? Karena memberikan pembelajaran untuk hidup sukses di dunia dan hidup sukses di akhirat. Oh, ini yang paling utama. Loh, Nabi Muhammad kan tidak pernah bikin partai. Makanya Nabi Muhammad kira tahu bikin partai. Maka jangan percaya dengan ucapan jurkam-jurkam nanti yang mengatakan mewakili Islam anu, Islam anu, Islam anu. Omong kosong semua. Kons partainya Gusti Kanjeng Nabi itu adalah rahmatan lil alamin. Bahkan pohon kurma saja dikasihi oleh Rasulullah, bukan hanya manusia. Suatu saat itu pohon kurma yang dulu disandari oleh Rasulullah ketika hijrah pertama ke Madinah, bertahun-tahun tidak didatangi Rasulullah. Pohon kurma. Malam-malam ketika habis sholat Isya, Rasulullah mendengar tangisan pohon kurma. Lalu didekati pohon kurma. Ada apa kamu kok menangis menyebut namaku? Pohon kurma, wit kurma iso nyebut jenengi Rasulullah. Kangen. Lah nek pohon kurma wis iso kangen, apa meneh awake dhewe ora kangen no. Makanya kelak yang mlebu swarga pertama kali itu adalah Mas Hartono yang bikin dodo Maulid Nabi, datengin Habib, datengin Kiai. Yang kedua Mas Ali, swargane rada keri soalnya kepengin dadi bupati, mimpin rakyat sih maksudnya. Yang ketiga Mas Koko. Lho niku anu niku agamane beda. Gusti Allah iki ora ndelok agamamu. Delok tresnamu ning gone para penungso liyane. Menungso sing paling apik kuwi khairun nas anfa'uhum linnas. Ora partene. Apa neh ora nyoblos Anies, ora disolati ngopo? Agama apa kuwi? Jangan sampai. Maka malam ini sebagai sarana pendidikan politik sekaligus Maulid Nabi, ingatkan Mas Ali, ingatkan Mas Hartono, ingatkan Mas Koko, harus dimulai kembali persatuan antara Nahdliyin dan Marhen. Kalau ini tercapai, maka sampai kiamat pun Indonesia akan damai, karena yang punya negara ini stakeholdernya adalah Marhen dan Nahdliyin. Sing liyan-liyane kan numpang tok saja. Makanya saya juga pesan kepada Mas Ali, nanti kalau kepada Mas Bambang Pacul, Gus Nuril punya ide kok begini. Ini sampai kene Mas Bambang Pacul kira-kira ya setuju. Biar ibune yo tahu kerja sama masa anak era gelem. Karena apa? Kalau tidak TNI, presidennya mendatang,
saya khawatir Indonesia ini akan jadi bulan-bulanan. Karena apa? Karena Mas Jokowi ini setengah gendeng. Kenapa setengah gendeng? Pendele rakar karuan, urat takutnya hilang. Gus Dur yang mau minta Freeport 30% saja diturunkan. Iki Mas Jokowi mintanya 51%. Ini kata maraya. Minyak goreng tidak boleh diekspor. Akhirnya wong Eropa meh goreng do antri. Sekarang orang Eropa do dadi pelacur, dadi begenggek, mergone golek pangan kangelan akibat perang dengan Uni Soviet, Ukraina dengan Uni Soviet. Eropa disetok makanannya, meh tuku minyak goreng saka Indonesia disetok, meh gawe baterai disetok karo Pak Jokowi, meh gawe pasir besi disetok. Akhirnya tidak bisa produksi baja karena tidak ada bahan baku yang berasal dari Indonesia. Ini 2024. Mas Jokowi wis gawe jengkel kelompok cendana, kelompok koruptor, kelompok luar negeri, kelompok mana-mana. Maka yo ada demo nasi bungkus 212 414 sing ramutu itu. Nek saya Pak polisi ini apa tak tentarane petaki sisan wae. Goblok. Wong sudah disepakati bahwa hasil demokrasi itu 5 tahun. Presiden, milih presiden sudah dipilih. Ya sudah 5 tahun. Wong sing musuhe wajah mendukung kok Mas Prabowo kok iki malah ini malah gawe geger Jokowi turunkan Jokowi ketok nek gobloke orang ngerti bahwa negara-negara Eropa yang kaya raya sekarang anak-anaknya sudah pada jadi pelacur karena reiso mangan, karena resesi. Indonesia ada nggak yang kelaparan? Metu Tegalan ono telo ono sembarang iso dipangan. Di Eropa musimnya 4 musim. Ada musim dingin, musim semi, musim panas, musim pancarobanya. Indonesia cuma 2. Nikmatnya luar biasa. Di sana nyambut gawe mung sekian bulan. Nek ra ono bahan baku saka Indonesia, kelaparan. Ini maka kita jaga sesuai dengan ucapan kita di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 atas berkat rahmat Allah didorong keinginan luhur mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Syukurnya bagaimana? Jaga Indonesia. Ibu-ibu siap nggak jaga Indonesia? Jaga. Pokoknya nek ono sing ngono-ngono ngomong be aku telepon ono panglimane PGN. Karesidenan Pati. Langsung tak culik ini langsung. Karena saya sudah dijanjikan target. Kemarin ketika saya menerima penghargaan sebagai the leader atau tokoh pluralis, demokratik dan perdamaian yang diakui 40 negara dan didatangi 40 kepala kepolisian 40 negara. Saya datang ke Bali ditarget oleh seorang teroris, 2 teroris. Yang akhirnya ditangkap di Bali 1 dan di Lumajang 1. Tapi takut nggak bah? Nggak. Rasa janjane wis meh mati umur 76 tahun. Berlinggih ngadeg ke kangelan. Tapi untuk bangsa dan negara saya akan semangat bersama dengan pemuda-pemuda, santri-santri. Kalau dulu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari berani berada di depan, bah saya Mbak Abbas Buntet berhadapan dengan 2 jenderal sekaligus. Kenapa saya nggak berani? Dan Pati adalah anak cucu Pangeran Benowo yang paling berhak menjadi Raja Mataram, putra Jagatingkir atau Hadiwijaya dengan putri Kenongo, anaknya Sultan, cucunya Sultan.
pakdenya sultan dari mulai Raden Patah kepada Adipati Sabrang Lor sampai Sultan Trenggono. Sultan Trenggono memiliki anak yang namanya Putri Kenongo yang dimenikah oleh Jakatingkir. Jakatingkir adalah putranya Mahesa Kenongo. Mahesa Kenongo putranya Pangeran Antiatma. Pangeran Antiatma putranya Brawijaya ke-6. Dan anak cucunya orang-orang Juwono, orang-orang Padi. Maka nenek ono DPR, ono calon bupati kemeletak wis biasa mergo anak turune Pangeran Pragolo. Ya sak awakmu kuwi kemeletak kandhanane kangelan. Iki mergo keturunane Pangeran Pragolo Pati yang berhak atas telah kerajaan Mataram Islam. Alhamdulillah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo doa bareng-bareng maca istighfar nggih. Astagfirullah Rabbal Astaghfirullah ya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi'aqili khamsatun nudfi biha kharul waba'il khatimah al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wal fatimah. Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilna al-fasifain. Ulama-ulama yang ada di panggung, pemimpin-pemimpin yang ada di panggung, yang ada di bawah, semua yang mendengarkan suara ini, ya Allah, datangkanlah beribu-ribu obat. Wa alfa dawain, obat yang mengobati, ya Allah. Wa alfa rozakin, beribu-ribu rezeki. Wa alfa nikmatin, wa alfa barokatin, wa alfa rahmatin, beribu-ribu trisno kasih sayangmu, ya Allah. Wa alfa karomatin wa samaita ala lisani nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salimna min afati dunia wal akhirah. Selamatkanlah kami dari segala afat dunia dan akhirat. Wa fitnatihima, dan segala fitnah dunia dan akhirat. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma akrimna, panjenengan mulyakaken yang hadir dan yang mendengar sak panitiane, wabil khusus Mas Ali, dumateng Mas Hartono, lan Mas Koko, lan sedaya anak-anak Banser, Fatayat, Muslimat, NU yang bergabung jadi satu, PGN, Pagar Nusanya, ya Allah, muliakan bil fahmi, dengan kefahaman beragama, kefahaman bernegara, berbangsa dan bertanah air, ya Allah. Wal khifdi, dan tambahkanlah hafalan-hafalan Al-Qur'annya. Wal khifdi wa qada'il khawaij, dan rubahlah kodratnya menjadi orang yang bejo dunya, bejo akhirat. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma billahu warhamhum wa'fu anhum. Allahumma billah warhamha wa'fu anna. Rabbi inna dhaifun, ya Allah, bangsa Indonesia ini lemah. Faqawina, kuatkanlah ya Allah. Wa inna dhalilun faizana, bangsa yang keserakat karena rakyatnya masih salah faham dan mengikuti faham yang salah, sehingga congkrah dan tidak bisa bersatu, ya Allah, sehingga sering justru melemahkan negerinya sendiri. Rabbi inna dalilun faizana, jadikanlah orang yang beruntung, ya Allah. Wa inna fakirun fa'agnana, kami bangsa yang fakir, fakir harta benda, fakir ilmu, fakir makrifah, fakir persaudaraan, fakir persahabatan, fakir haibah.
salamah daraja fi dini wa dunya wal akhirah. Wa aghnana Gusti, jadikanlah kaya ya Allah. Biarkanlah yang hadir ini dengan mahabbahnya kepada keturunan Nabi, mahabbahnya kepada para alim, mahabbahnya kepada sesamanya ya Allah, sehingga jumbuh. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Islam menjadi rahmat, bukan menjadi pelaknat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Karena ini keadaan gunjang ganjing, jadi negara tidak begitu kondusif. Ada ijazah dari Kiai Bisri Samsuri, Kiai Wahawaswallah, dan Kiai Hasyim Asy'ari, namanya Selawat 5. Monggo bareng-bareng sama saya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir ma dhaya wasi'an karami maulaya salli wa sallim iman abada alal habibika khairil khalqi kulli huwal habibul ladzi turja safa'atuhu likulli halin minal akhwali muhtahimi ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farijalal dimin ya Allah ya Allah ya rahimal mu'minin sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadan Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Upat kejegur santen-santene banyune klopo menawi lepat nyuwun kapunten cekap semanten atur kawula. Sumasalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan ayyin, hamdan yuwafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma taqabbal fi hadzal majlis mubarak alaniya hajatu maqbulah. Allahumma ya malik ar-raqi azim al-ahzab ya musabbib al-asbab salib lana sabab nastaqil ulahu talabah bi haqqi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma taqabbal ya Allah bi hadzal majlis mubarak alaniya hajatu li ahina Haji Suhartono ma'a Haji Ali Badruddin alaniyan bil qubul. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbana ya Allah bi asbabi maulidin nabi taqabbal alaniyatuh bi qira'ati maulidin jundurah bi syarril fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين.